Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan adik-adik semua, selamat datang di Belajar Bahasa Inggris bersama Abine Mahira. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris materi asking for apology atau meminta maaf dan how to respond it atau cara merespon ungkapan permintaan maaf. Oke pemirsa dan adik-adik semua, silakan diamati dialog berikut. Dialog pertama dengan situasi Vika comes to class late. It's Mr. Mark's class. Vika datang ke kelas dengan terlambat dan sekarang saat kelasnya Mr. Marks. Excuse me sir, I'm sorry sir, I'm late. Okay, why are you late? The tire of my bicycle is flat. Okay, please sit down. Don't be late next time. Alright sir, thank you very much. Alright. Nah itu tadi dialog pertama. Silakan pemirsa dan adik-adik sekarang ikuti apa yang saya ucapkan. Vika comes to class late. It's Mr. Mark's class. Excuse me sir, I'm sorry sir, I'm late. Okay, why are you late? The tire of my bicycle is flat. Okay, please sit down. Don't be late next time. Alright sir, thank you very much. Alright. Oke, good. Sekarang masuk ke dialog 2. Silakan diamati. Dialog 2 ini situasinya adalah Andre dan Putri ada di area parkir sekolah di suatu siang. Saat itu hujan. Andre and Putri are in school parking area in one afternoon. It's raining. Andre, do you see my raincoat in my bicycle? I'm so sorry. It's on my bicycle because I used it this morning, but I didn't ask to you first. Alright, it's okay. Here you are. Thank you very much. Okay. Nah itu tadi pemirsa dan adik-adik dialog 2. Sekarang coba ikuti saya. Andre and Putri are in school parking area in one afternoon. It's raining. Andre, do you see my raincoat in my bicycle? I'm so sorry. It's on my bicycle because I used it this morning, but I didn't ask to you first. Alright, it's okay. Here you are. Thank you very much. Okay. Oke, good. Itu tadi dialog 2. Nah, sekarang pemirsa dan adik-adik coba download worksheetnya yang ada di deskripsi video ini. Ada link, silakan diklik, nanti di download dan dicetak. Jadikan itu worksheet atau sementara pakai kertas dulu juga boleh. Oke, ini dialog untuk pertanyaan 1 dan 2 ya. Yang pertama, what expression is used to ask for apology? Ya, silakan kalian bisa diskusi dengan teman samping Anda kalau ada berdua. Silakan, ini kerjanya masih kelompok. Diskusi dulu mana yang merupakan ekspresi ask for apology, gitu ya. Kemudian yang nomor 2, what expression is used to respond it? Nah, ungkapan apa yang dipakai untuk meresponnya? Nah, silakan bisa di-pause dulu adik-adik dan pemirsa videonya. Nanti kalau sudah selesai menulis menjawabannya bisa di-play kembali, gitu ya. Oke, saya lanjutkan ke dialog 2. Dialog 2 ini untuk pertanyaannya nomor 1 sama ya. What expression is used to ask for apology? Silakan dicari mana ungkapan yang ask for apology dan ungkapan untuk meresponnya. Silakan dicari mana. Oke, bisa di pause, nanti dilanjutkan kembali. Oke, saya lanjutkan. Mari kita coba diskusikan pertanyaannya untuk mendapatkan jawabannya. Oke, ini adalah dialog 1. Pertanyaan tadi, ungkapan apa yang digunakan untuk asking for apology atau digunakan untuk meminta maaf, yaitu I'm sorry. Jadi I'm sorry jawabannya ya.
ungkapan untuk meminta maaf itu I'm sorry diucapkan oleh Vika. Kemudian ungkapan yang dipakai untuk meresponnya adalah oke. Ya, ini juga diucapkan Mr. Mark. Nah, jadi ada oke sama I'm sorry gitu ya. Untuk dialog 2 kita lihat jawabannya. Pertanyaan 1, ungkapan yang dipakai untuk meminta maaf, ask for apology itu minta maaf ya, adalah I'm so sorry. Ini diucapkan oleh Andre, Anda lihat. Dan ungkapan untuk membalasnya adalah alright. Nah, itu tadi. Silakan dicek jawaban kalian. Kalau keliru diralat, kalau benar very good ya. Nah, ada yang betul semua 4 tadi jawaban. Oke, bagus sekali ya adik-adik dan pemirsa. Nah, sekarang coba adik-adik tahu nggak sih, dan pemirsa tahu nggak, bahwa kalau kita meminta maaf, kita bisa mengucapkan dengan ungkapan seperti berikut. I'm sorry, sorry, I'm so sorry, I'm really sorry. Nah, itu I am disingkat menjadi I'm. Jadi ada 4 ya di sini, dan ada juga secara situasi yang resmi formal kita bisa mengucapkan I must apology for being late. Saya minta maaf atas keterlambatan ini. Please accept our apologies for the delay. Mohon maaf atas penundaan atau pengunduran ya. Kemudian I would like to apology for the mistakes. Saya mohon maaf atas kesalahan-kesalahan. I would like to say sorry for this misunderstanding. Saya mohon maaf atas kesalahpahaman ini. Nah, itu kalau resmi pakainya I must apologize, please accept or apologies dan seterusnya. Gitu ya, pemirsa dan adik-adik. Nah, sekarang bagaimana cara menjawab kalau ada orang yang minta maaf kepada kita? Yang pertama bisa that's alright. Kemudian it's alright. Don't worry, never mind, no problem. Nah, itu. Jadi kalau ada yang minta maaf kepada kita, kita bisa silakan pilih dari ini. Ini antaranya adalah tidak apa-apa, tidak masalah gitu. Kemudian bisa pula that's okay, it's okay, no worries, it doesn't matter, okay, forget it. Nah, itu cara kalau kita membalas ada orang yang minta maaf kepada kita. Jadi pemirsa dan adik, kalau ada orang yang minta maaf kepada kita, kita harus juga ikhlas memaafkan ya. Jadi saling memaafkan sesama ya, semoga nanti ya juga dia sadar dan tidak mengulangi. Begitupun pula kita kalau ada kesalahan segera saja minta maaf, insya Allah nanti akan dikasih maaf. Nah, adik-adik dan pemirsa tahu lagi nggak bahwa kita minta maaf itu pada saat apa? Nah, ini yang pertama, kita itu ketika melakukan kesalahan kita minta maaf dengan ucapan I'm sorry. Contohnya bagaimana? Kita menginjak kaki orang lain secara nggak sengaja. Nah, itu contohnya kecil ya. Mungkin ada kesalahan yang lain, bisa mengucapkan I'm sorry, minta maaf. Kemudian yang kedua, kita tidak mendengar dengan jelas atau tidak mengerti apa yang dikatakan orang lain. Kita bisa ucapkan beg your pardon, I beg your pardon, pardon, atau sorry, gitu bisa. Jadi ada orang bicara, kita nggak begitu jelas mendengarkannya, terus minta mengulangi, bisa pardon atau sorry, gitu bisa. Maksudnya ingin diulang. Yang ketiga, kalau kita ingin menyatakan ikut berbelasungkawa atas suatu kematian, jadi ini ungkapan condolence bahasa Inggrisnya ya. Misalkan ada dialog antara Ali dan dia, my grandfather passed away yesterday. Kakekku meninggal kemarin. Nah, dia yang mendengar begitu, dia ingin mengucapkan belasungkawa dengan bilang I'm sorry to hear that. Nah, mohon maaf atau saya turut bersedih. Nah, artinya gitu. Selanjutnya nomor 4, kalau kita ingin menyatakan rasa menyesal atas terjadinya sesuatu musibah atau bencana, kita bisa bilang pakai kata sorry juga. Misalkan gimana? Ada teman kita yang kehilangan motor, kita bisa ucapkan sorry to hear that you lost your motorcycle. Turut bersedih, turut sedih ya, tidak mendengar bahwa kamu kehilangan motor. Kemudian kalau ada orang yang mencuri televisi, terus kita tahu, kita bisa mengungkapkan simpati kepada teman kita itu, I'm sorry to know that the thief has stolen your TV gitu. Kemudian yang kelima, kita tidak bisa membantu atau melakukan sesuatu untuk orang lain. Misalkan ada orang lain ingin minta bantuan kepada kita. Nah, kita nggak bisa bantu, kita bisa ucapkan I'm sorry, I can't help you. Maaf, saya nggak bisa bantu kamu.
Atau kalau kita memang tidak bisa membantu karena mungkin takut resiko, misalkan kita diminta untuk membenerin listrik itu kita takut kesetrum, nah kita bisa nggak usah pura-pura, jujur aja, I'm sorry I can't do that, maaf saya nggak bisa melakukan hal itu. Nah, maksudnya karena nggak ahli. Kemudian yang keenam, pemirsa dan adik-adik, kita ingin menolak atau tidak menyetujui permintaan orang lain. Nah, jadi kalau ada yang misalkan menanyakan pendapatnya gimana, terus kalian nggak setuju, nah itu bisa bilang I'm sorry dengan contohnya ini, Vina sama Lucky, do you agree to do that? Kamu setuju melakukan hal itu? I'm sorry I don't, maaf saya nggak setuju. Nah maaf dulu. Jadi kalau berbeda pendapat bisa maaf gitu dulu. Kemudian yang selanjutnya, could you spare a moment? Bisakah engkau berikan waktu sebentar? I'm very busy, I'm so sorry, maaf saya sangat sibuk, saya nggak bisa, maaf ya. Jadi kita tidak bisa memenuhi permintaan orang lain, kita mengucapkan salam. Kemudian yang ketujuh, pemirsa dan adik-adik, kita itu telah merepotkan dan membuat orang lain merasa canggung. Misalkan gimana? Misalkan kita telah merepotkan orang lain, maka kita bisa bilang I'm sorry I won't trouble you again, maaf saya nggak akan repotin kamu lagi deh. Terus lawan bicara mungkin bisa bilang no problem, nggak masalah kok, nggak apa-apa, saya senang direpotin misalkan. Kemudian yang kedua, Brian sama Wita itu, I'm so sorry to have kept you standing. Nah, Brian bilang gitu, oh saya sungguh saya mohon maaf sekali ya telah membuat kamu menunggu ini dari tadi. It doesn't matter, Wita jawab gitu, nggak masalah. Nah, jadi intinya kalau membuat orang lain merasa canggung atau direpotkan, kita bisa bilang I'm so sorry gitu. Nah sekarang adik-adik dan pemirsa, silakan ikuti apa yang diucapkan oleh native speaker. Jadi nanti dengarkan lalu ikuti gitu ya. Nah sekarang silakan didengarkan, langsung diikuti. I'm sorry. Sorry. I'm so sorry. I'm really sorry. I must apologize for being late. Please accept our apologies for the delay. I would like to apologize for the mistakes. I would like to say sorry for this understanding. Oke, bagus. Itu adalah kita meminta maaf. Dilanjutkan kalau kita memberikan maaf kepada orang lain. Silakan. That's all right. It's all right. Don't worry. Never mind. No problem. That's okay. It's okay. No worries. It doesn't matter. Okay, forget it. Oke, good. Sekarang adik-adik dan pemirsa, latihan, coba kerjakan latihan berikut. Ada dialog, silakan cukup dilengkapi saja dengan ucapan apology ya, permintaan maaf. Nah, mana silakan. Ini dilengkapi di worksheet sudah ada, tinggal melengkapi saja, nanti di garis bawah ya jawabannya. Nanti bisa di pause kalau waktunya kurang, terus nanti di play lagi. Nah, sekarang saya lanjutkan ke dialog 2. Silakan dilengkapi pula dengan ungkapan yang tepat ya. Silakan di pause videonya, dikerjakan, kalau sudah play lagi gitu ya. Nah, ini saya lanjutkan. Oke, adik-adik dan pemirsa bisa cek jawaban dari dua latihan tadi, dialog 1 maupun 2 bisa di-download di link yang ada di deskripsi video ini ya. Tadi campur dengan worksheetnya. Jadi nanti di paling bawah itu worksheet, itu ada kunci jawaban. Nah, itu nanti kunci jawaban jangan dibuka dulu, jangan dilihat dulu. Nah, ini silakan dicek sekarang. Gitu ya, pemirsa dan adik-adik. Untuk kita simpulkan pada bab ini kita belajar apa adik-adik dan pemirsa, silakan dicatat di catatan kalian apa yang dipelajari saat ini, kemudian bagian mana yang disukai dari ini. Nah, sekarang kalian bisa tulis pula di komentar di video ini masukan-masukan untuk materi ini atau untuk video ini
untuk perbaikan yang selanjutnya ya, gitu ya. Terima kasih atas masukannya. Dan adik-adik dan pemirsa, silahkan gunakan ungkapan tadi, minta maaf dan memberi maaf dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi nggak usah malu-malu kalau minta maaf, dan kita nggak usah gengsi-gengsi untuk memberikan maaf, gitu ya. Oke, pemirsa dan adik-adik semua, itu saja yang bisa saya sampaikan. Thank you, matur nuwun, syukron katsiron, arigatou gozaimasu. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini hingga selesai. Silakan bisa diputar kembali lain kali atau nanti, atau kapan saja lah. Silakan bisa diputar untuk belajar kembali, memahami kembali. Kalau lupa, silakan pula di-share ya link video ini kepada teman-temanmu, agar teman-temanmu juga bisa belajar ya. Jadi nanti bisa belajar bersama. Dan juga kalau kalian suka dengan video ini, silakan kasih jempol gitu ya, like, dan juga subscribe video ini biar kami semangat membuat media lagi. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.